Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan, bisa dilihat di playlist. Bagian 12. Keputusan demi perubahan. Novel Dendam Pernikahan karya Poppy Novita. Berhari-hari menganggur dan tanpa melakukan aktivitas seperti biasa, membuat Dava harus benar-benar memutar otak untuk kembali membuka usaha. Satu-satunya pelarian dari rasa suntuk adalah meracik kopi. Selain hobi, Dava juga ingin mencoba inovasi baru, yang akan berbeda dengan kopi di kedai sebelumnya. Setelah makan malam dan ruang dapur telah bersih, Dava memakainya untuk meracik kopi. Aira duduk di kursi tinggi depan meja konter, memerhatikan gerakan lincah Dava dalam menyediakan berbagai alat untuk menyeduh kopi. Dava membersihkan alat penakar kopi dengan kain putih, lalu mulai menakar kopi sesuai kebutuhan. Jari-jari panjang Dava memegang gagang tamper espresso untuk memadatkan kopi. Tatapannya fokus dengan tangan, lengan, dan siku segaris di atas portafilter lalu menekannya ke bawah. Pemadatan itu terlihat begitu maksimal, karena Dava melakukannya dengan gerakan memelintir. Kamu lihat ini. Dava menunjukkan hasil pemadatan bubuk kopi. Ini namanya puk, dan puk yang bagus. Padatnya merata. Sehingga nanti, racikan latte juga merata dan seimbang. Aira mengangguk-angguk dan mulai sedikit paham tentang kopi yang biasa ia minum. Dava kemudian mengunci portafilter ke kepala mesin espresso. Menekan tombol brew pada mesin untuk membuat shot. Kamu tahu, shot yang sempurna itu berwarna coklat gelap dengan kekentalan ringan. Dava mulai mengambil cangkir putih, lalu menuangkan shot tersebut. Selanjutnya dengan sangat hati-hati, perlahan ia menuangkan susu yang telah dipanaskan dengan gerakan membentuk gambar hati. Sempurna, serunya puas lalu menyerahkan secangkir latte bergambar angsa dengan bibir hati kecil kepada Aira. Aira menerima dengan senyum merekah. Terima kasih, Bang. Ini cantik sekali. Secantik yang meminumnya. Dava mengedipkan mata saat Aira menatapnya. Dava terkekeh sendiri saat melihat rona merah di wajah sang istri. Aira foto dulu. Ya. Aira menyelipkan rambut ke telinga dengan perasaan gugup juga dada yang berdebar. Ia mulai membuka ponselnya dan memotret kopi buatan sang suami. Dava tersenyum sambil mengelap tangan dengan kain. Ada kebahagiaan tersendiri saat melihat racikan kopi buatannya dinikmati oleh wanita yang sangat berharga baginya. Tentu saja, setelah berusaha keras mengusir nada di hatinya, bekas luka itu setidaknya mulai terobati dengan kehadiran Aira yang mau menerima apa adanya. Kok nggak diminum? Tanya Dava saat Aira hanya memandangi cangkir kopi tanpa sedikit pun menyentuh. Sayang kalau diminum. Gambarnya bagus. Dava terkekeh. Aku bisa buatin kamu kapan saja kamu mau. Tentu. Kapan lagi bisa minum kopi yang diracik langsung oleh barista andal seperti abang? Aira tersenyum lebar. Dan kemudian menyeruput kopi perlahan. Bagaimana? Dava bertanya dengan mencondongkan tubuh di meja. Tangan terulur menyentuh bibir Aira dan mengusap sisa kopi yang menempel. Kemudian mengecap jarinya. Manis. Komentarnya. Abang nggak risih. Aira mengulung bibir. Malu. Itu kan bekas Aira. Dava tertawa dan mencondongkan tubuh lebih dekat. Hingga berjarak hanya beberapa senti dari wajah Aira lalu mengecup pelan bibir ranum yang masih ada sisa kopi. Ternyata lebih manis kalau langsung begini. Ia tersenyum sambil menarik tubuh. Aira tertunduk malu. Mengalihkan pandangan dengan menyesap kopi lagi. Pelan-pelan minumnya. Dava tersenyum gemas sambil mengacak pelan rambut Aira. Aira hanya melirik sekilas dan mengangguk. Dava menarik kursi, duduk dan mengatur pernapasan untuk memulai membicarakan hal yang serius. Aira, aku rencana ingin menjual rumah dan mobil. Aira mengernyit. Menurunkan cangkir kopi ke meja dan menatap serius Dava. Dava menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Rumah sama mobil ini belum lunas. Sedangkan aku sudah nggak punya penghasilan tetap lagi. Jalan satu-satunya, menjualnya dan hasilnya bisa untuk menutup kekurangan. Sisanya, bisa aku pakai untuk buka usaha lagi. Bagaimana menurutmu? Abang sudah memikirkannya dengan matang. Sudah, tidak ada cara lain. Tapi, rumah sama mobil ini hasil kerja keras abang selama bertahun-tahun. Dava tersenyum kecil dengan tangan terulur mengusap sisa kopi di bibir Aira. Tidak jadi masalah untukku, Aku bisa cari lagi kalau masalah harta. Aira menghela napas pelan dan mengangguk.
Semua keputusan ada di tangan abang. Aira sebagai istri ikut saja bagaimana baiknya. Makasih. Ya, Dava mengusap lembut rambut Aira. Tapi, nanti kita tinggal di mana? Bang, itu yang masih aku pikirin. Dava menghela napas berat dan mengusap wajahnya secara kasar. Bagaimana kalau yang dijual mobil abang dulu? Uangnya buat bayar 2 atau 3 bulan rumah sama mobil. Sisanya buat buka usaha. Kalau masalah makan sehari-hari, Aira bisa bantu. Jangan, pukas Dava cepat. Soal makan sehari-hari itu urusan aku. Tanggung jawabku. Nggak apa-apa. Bang, bukankah suami istri memang seharusnya saling membantu? Iya, Aira. Tapi, selagi aku mampu menafkahi, kamu nggak perlu bantu apa-apa masalah keuangan. Uang kamu. Itu milik kamu. Buat kesenangan kamu. Nggak perlu mikirin masalah keuangan keluarga kita. Aira niatnya cuma mau bantu abang. Aira nggak tega lihat abang kehilangan semuanya yang sudah dirintis sejak awal. Tenang saja, ini hanya sementara. Lagian, aku mau mulai hidup tanpa utang. Biar saja aku jual semuanya. Asal utang lunas. Nggak jadi beban pikiran. Iya, hidup tanpa utang akan terasa lebih tenteram. Aira nggak masalah hidup sederhana. Aira bisa. Kok, Dava terkekeh. Gemas melihat polosnya Aira. Ia mengacak kembali rambut istrinya dan menatap penuh binar bahagia. Semua yang terjadi selama ini memberikan Dava sedikit kedewasaan saat bersikap menghadapi masalah. Mencoba menahan ego sendiri agar tidak menyesal nanti. Setidaknya, sekarang ada Aira yang menemani. Rasa takut ditinggalkan itu mempunyai trauma tersendiri. Mulai dari ditinggal ibunya sejak perceraian kedua orang tuanya. Dijauhi banyak teman karena sikapnya yang arogan. Setelah dewasa pun harus merasakan ditinggal oleh kekasih yang diharapkan bisa menyembuhkan trauma itu. Dan sekarang, ia harus kembali merasakan dikhianati sahabat sendiri. Satu-satunya harapannya saat ini hanyalah Aira. Wanita yang diharapkan akan setia menemani apapun keadaannya. Meski terkadang, rasa takut dikhianati dan ditinggal pergi seakan mengintai. Melihat dirinya yang terkadang masih mengedepankan ego sendiri juga masih susah melupakan mantan kekasih. Dava mengembuskan napas berat bersama asap rokok. Duduk bersandar di kursi depan rumah pagi itu. Sendiri dan hanya ditemani secangkir kopi. Aira sendiri sudah berangkat kerja saat ia masih tidur. Bangun. Sarapan sudah tersedia di meja makan. Tak lupa. Ucapan selamat pagi juga berbagai hal lainnya wanita itu kirim melalui pesan WhatsApp. Woi, bos, teriak Azril di depan gerbang. Masuk sendiri tanpa bantuan karena memang tidak digembok. Dava hanya nyengir. Duduk tegak setelah meletakkan puntung rokok ke asbak. Di rumah mulu. Nongkrong-nongkrong kayak di luar biar nggak suntuk. Azril duduk di kursi satunya setelah meletakkan kunci mobil ke meja. Sendirian. Aira mana? Kerja. Dah. Enak bener. Bini kerja. Laki malah ngopi di rumah. Dava melirik tajam yang langsung dibalas dengan cengiran oleh Azril. Lo ngapain ke sini? Tanya Dava kemudian. Suntuk gue di rumah. Tadi abis anterin pacar sekolah. Dava mendengkus pelan. Lo gak kerja. Ya lo sendiri juga gak kerja. Dava menghela napas pelan dengan tatapan lurus ke depan. Gue lagi nunggu rumah ini laku. Hah, maksud lo, gue jual mobil sama rumah buat nutup kekurangan di bank. Sisanya bisa buat modal usaha baru entar. Lo serius? Azril mengitari pandangan mencari keberadaan mobil Dava. Mobil udah lo jual. Udah kemarin. Sekarang lagi nunggu yang mau beli rumah balik dari Singapura. Lusa katanya langsung dibayar. Gila lo. Terus lo mau tinggal di mana? Gue bisa ngontrak rumah. Yang penting, utang gue lunas dan bisa buka usaha. Enggak. Ini lo serius ngalah dari Andreas dan rela kehilangan segalanya. Apa nggak mending lo bawa kasus penipuan Andreas ke jalur hukum? Biar semua balik. Dava tersenyum miris dan menepuk bahu Azril. Ada saatnya lo harus memberi ruang untuk orang yang berkhianat. Supaya dia bisa mikir kalau ternyata kita masih peduli. Gue bukannya nggak mau ngelawan. Tapi mengalah untuk sementara agar dia bisa mikir. Tapi kalau ternyata dia beneran udah lupa dengan persahabatan kita, gue bakal maju buat ngelawan. Gue cuma mau buktiin seberapa tega dia sama kita. Kurang bukti apa lagi sih, bos? Yang dia lakukan bukannya udah cukup bukti kalau dia tega setengah mampus.
Heran gue sama lo. Bisa santai begini. Kita tunggu aja waktunya. Saat ini, gue masih nganggep dia kawan. Tapi kalau dia beneran jadi lawan, gue bakal tunjukin seberapa brengseknya gue. Oke lah. Terserah lo. Terus rencana lo abis rumah ini kejual gimana? Mau ngontrak di mana? Usaha juga buka di mana? Gue rencana mau buka di daerah dekat sekolahan di Puri Indah. Entar nyari kontrakan rumah deket-deket sana aja. Azril menghela napas panjang lalu mengeluarkan rokok dari saku celana. Sewa ruko atau gimana entar? Ia mulai menyulut rokok, mengembuskannya perlahan dan meletakkan korek ke meja. Ada ruko ukuran sedang. Lumayanlah letaknya strategis juga. Entar gue sewa setengah tahun dulu kalau bisa. Baguslah, bos. Moga berhasil. Sorry banget. Gue nggak bisa bantu masalah modal. Tahu sendiri tiap bulannya gue bayar mobil. Sisanya ditodong sama emak. Emak sama bapak gue tahu banget kalau gue abis gajian langsung malak udah kayak preman di rumah. Dava nyengir. Lo nggak perlu bantu apa-apa juga. Gue bisa sendiri. Dah. Bos. Nggak gitu juga maksudnya. Kalau masalah duit gue emang nggak bisa bantu. Tapi kalau masalah tenaga, gue bisa bantu. Nggak perlu. Gue udah nggak sanggup buat gaji lo. Gue nggak butuh gaji untuk saat ini, bos. Anggap aja kita mulai dari awal lagi kayak dulu. Entar kalau usaha udah maju, baru deh gaji gue 10 kali lipat. Azril terbahak sendiri. Dava hanya nyengir dan menonjok lengan Azril. Gue serius, bos. Percaya sama gue. Meskipun gue nyablak dan kelihatan nggak pernah serius. Tapi gue nggak akan tega nusuk sahabat sendiri. Yakin deh. Hati gue itu Hello Kitty. Dava terbahak hingga matanya menyipit. Ya. Gue percaya sama lo. Thanks karena udah setia sama persahabatan kita. Ia menyodorkan kepalan tangan yang dibalas oleh Azril.